Halo semuanya, kembali lagi di channel ini bersama saya Kevin. Wow, udah lama banget ya tidak upload video. Tapi kali ini saya ditemani dengan Bandung Oppa ya? Oppa iya? Ya, halo, saya Bandung Oppa Jongde. Hari ini saya bersama Kevin Hyung di Jakarta. Di Jakarta ya, kebetulan saya sudah balik dari Korea dan saya stay di Jakarta. Kalau pada bingung, DM aja langsung. Kalau nggak, komen di bawah. Saya sebelum melanjutkan ini, jangan lupa di subscribe video ini, like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Penting. Jadi, kalau aku upload video terbaru, kalian bisa langsung ngecek video tersebut. Oke? Oke, pemirsa, teman-teman sekalian, kita balik lagi di sini. Nah, sekarang yang lagi hot di dunia dan juga di Indonesia, Corona. Betul. Corona lagi parah ya. Parah Bandung Oppa ya. Dimanapun dunia ini, ya semua berita itu berkaitan sama Corona kan. Jadi seperti yang Anda tahu, ya Korea Selatan termasuk dari negara yang termasuk dengan kategori Corona terbanyak ya, virusnya. Nah kebetulan juga saya barusan dari sana. Bandung Oppa kan dia habis liburan 1 bulanan lebih nih di Indonesia. Gimana nih menurut pandangan Bandung Oppa tentang virus Corona di Indonesia? Jadi gini, saya udah lebih dari sebulan di sini di Indonesia. Dan sebelum saya sampai di sini, Korea lagi ya mulai menyebar. Tapi nggak begitu parah. Tapi ternyata setelah sampai di sini, Korea menyebar keras. Makanya saya selama ada di sini karena di sini pasiennya lebih kurang kan daripada Korea, makanya terasanya aman. Tapi ya semakin Korea parah, saya jadi takut juga karena di sini pasti ya ada pasien dan ya sekarang Indonesia juga cepat sekarang tambah pasien sangat cepat. Nah jadi banyak yang bilang nih kalau Corona masuk Indonesia bakal lebih bahaya dari semua negara. Yang kita bisa tahu Indonesia termasuk salah satu negara dengan populasi terbanyak. Jadi makanya itu kalau Corona masuk ke Indonesia, game over. Gimana menurut Bandung Oppa? Aku sebenarnya kemarin udah upload video ya, alasan Indonesia lebih berbahaya daripada Korea ya, virus Corona. Jadi aku sebenarnya setuju ya, ada beberapa hal, beberapa segi. Misalnya betul ya, populasi banyak dan masalahnya kalau Jakarta atau kota-kota di sekitar Jakarta itu apa ya, penduduknya sangat padat. Ya, kepadatan penduduk itu sangat Jakarta parah kan? Parah, betul sekali. Dan ya kalau dari segi medical system, ya sekarang pemerintah Indonesia sangat usahain ya bersiap rumah sakit yang bisa deteksi. Tapi walaupun begitu Indonesia terlalu luas, makanya pasti ada desa-desa kampung yang jauh dari kota yang ya susah ya, lebih susah ke rumah sakit. Makanya, dan saya juga berpikir emang sih kalau Indonesia kena Corona itu bakal lebih parah dari negara-negara yang lain. Dan seperti yang Bandung Oppa bilang, Jakarta penduduknya banyak, padat, dan mereka hidupnya dempet-dempet. Dan satu lagi, saya bukan offense, ini no offense ya, bener-bener no offense. Kita banyak masih orang-orang miskin yang tinggal di Indonesia, hidup berkecukupan dan mereka tidak punya uang untuk hidup sehari-hari. Nah, orang-orang yang kayak gini, yang tinggal di pinggiran sungai, ini yang sangat berbahaya. Karena kenapa? Sekarang ya memang pemerintah mereka salurkan pengobatan, tapi masih belum gratis. Orang-orang miskin ini yang kena Corona, mereka tahu diri dia, oh saya demam flu, tapi mereka nggak punya uang buat ngecek. Nah, ini problem utama yang lagi mau dihadapin Indonesia. Kalau misalnya mereka kena, nggak ada uang, mereka stay di rumah, dan mereka hidupnya padat, dempet-dempetan rumahnya, udah selesai. Betul kan? Betul juga. Oke, jadi gini, di dalam beberapa video ya tentang membahaskan tentang virus corona itu, saya saran pakai masker dan kalau sakit ke rumah sakit cepat. Tapi walaupun begitu, walaupun saya bilang begitu, saya sebenarnya agak gimana ya? Kenyataan di sini nggak begitu mudah kan. Maksudnya saya juga orang asing, nggak begitu tahu tentang keadaan di sini. Katanya orang yang miskin itu kalau ke rumah sakit mahal kan? Mahal, makanya mahal. Kalau Korea ke rumah sakit itu sangat-sangat murah. Dan sekarang saya dari Korea nih kebetulan nih.
pengobatan di Korea itu gratis. Nah, jadi kan itu kan pengalaman yang dialami Bandung Opa dan pengalaman yang aku dapetin waktu tinggal di Korea, waktu lagi gila-gilanya, lagi naik drastisnya corona di Korea. Pemerintah Korea itu memberlakukan pengobatan gratis untuk warga asing dan warga lokal. Gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Jadi Dan yang paling unik tau nggak? Ada drive-thru. Deteksinya Drive-thru, naik mobil berhenti bentar, dicek segala macam. 4 jam setelahnya hasilnya keluar. Itulah Korea. Makanya saya sangat kagum sekali, Korea sangat berusaha keras untuk menghadapi corona. Ya, saya berharap sih semoga pemerintah Indonesia bisa ngikutin Korea ya. Makanya Korea sampai sekarang belum di lockdown kan? Betul kan? Nggak di lockdown. Hanya di Daegu doang. Karena mereka dan negara-negara lain tahu kalau Korea itu mereka bisa sangat mengatasi masalah ini dengan sangat cepat dan mudah. kayaknya orang Korea kalau ada masalah sangat-sangat cepat mengatasi. Betul. 100% khawatir, waspada, ya sampai stres. Tapi walaupun begitu mereka mengatasi akhirnya. Tapi dibandingkan begitu, kayaknya negara Indonesia itu negara santai kan. Ya tentu saja warga di sini juga waspada dan ya khawatir tentang masalah itu dan bersiap ya mengatasi masalah itu. Tapi kayaknya ya ada beberapa alasan terlalu luas, ada banyak orang masih tinggal di kampung. Dan ada yang kayak orang yang tua kan, generasi tua di sini belum begitu tahu tentang SNS atau internet, media sosial. Makanya kayaknya ya butuh waktu lama ya untuk mengatasi masalah itu. Dan juga kan kemarin itu waktu lagi maksudnya sudah mulai wabah corona di negara-negara lain, WHO ini curiga dengan Indonesia. Curiganya karena di saat Korea lagi naik drastis, Cina lagi gila-gilaan, Italia lagi gila-gilaan, Amerika juga lagi gila-gilaan, Indonesia nol. Nggak ada orang yang kena. Sebenarnya saat itu saya masih percaya Indonesia. Saya juga sering nanya ke kayak sopir taksi, teman-teman subscriber, katanya Indonesia punya kayak jamu herbal tea dan Indonesia negara kuat, Indonesia ada beberapa alasan dan sampai sekarang saya masih percaya. Tapi sekarang, percaya apa ya sekarang? Makanya, nah itu yang buat orang-orang negara lain bertanya, kok dan juga menteri kita bilang tidak ada kasus corona di Indonesia. Jadi buat negara lain itu bertanya-tanya, benerkah? Tapi emang sih gini, orang Indonesia demam dikit minum Panadol atau enggak paracetamol, tidur di rumah besok sembuh. Nah mungkin orang-orang Indonesia emang waktu itu mungkin saja ada corona, tapi mereka pikir aku hanya demam dan flu, udahlah minum obat sebentar tidur. Taunya tidak, kita nggak tahu kan, dia kena corona, dia ngerasa dia cuma demam flu biasa, dia keliling jalan-jalan, ketemu orang dan segala macam. Ya jadinya nyebar dong, sekarang baru ketahuan sekarang semua kan. Karena yang kemarin mereka sangka nol itu ternyata ada, dan orang tuh udah keliling-keliling kemana-mana. Jadi ini aku pernah bilang itu juga ya, ini mungkin bisa dibilang kesadaran atas rumah sakit, kesadaran atas penyakit. Misalnya di Korea, kalau sakit ada bermacam-macam nama penyakit. Misalnya Indonesia kalau sakit cuman menurut saya ya dibilang masuk angin, minum tolak angin, Selesai. Kalau udah belum selesai, kerokan. Tapi dibandingkan begitu, kalau Korea kalau sakit pasti ke rumah sakit dan dideteksi nama penyakitnya apa, sangat-sangat khawatir dan waspada. Penyakitnya sini atau sini, semua bagian ada nama penyakit yang tertentu. Dan orang Korea cari tahu di internet sendiri, nanya-nanya ke teman yang tahu tentang itu, begitu. Tapi dibandingkan begitu sini, tapi ini sayang sekali, ada teman yang habis saya ngobrol tentang itu, ada teman yang bilang kayak gitu, Indonesia ongkos biaya buat rumah sakit mahal nggak? Saya nggak tahu. Sebenarnya berapa ya misalnya? banyak orang nggak masuk asuransi sih. Makanya mahal, karena orang nggak masuk asuransi. Lebih dari 100.000 rupiah gitu. Lebih ke atas mungkin, lebih mahal lagi. Ya sebenarnya kalau buat orang yang ada, itu mereka gampang bayarnya. Tapi kalau orang miskin, nah itu sebenarnya harus diperhatikan sama pemerintah.
Seenggaknya ya kita ada uang buat beli obat lah sama uang untuk pengobatan. Tapi kalau orang miskin gimana? Mereka nggak ada pengobatan gratis. Dan mereka banyak hidup di pinggir sungai yang kotor segala macam. Kalau gini aja, orang yang tinggal di pinggir sungai kena penyakit gampang. Ya kan? Apalagi corona. Gampang sekali pasti masuk ke mereka. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya mungkin obat vaksinnya udah ditemuin. Ya, menurut saya gini, sekarang waktu ini nggak buat kayak siapa yang salah, pemerintah salah, orang yang gini-gini salah. Bukan maksudnya begitu kan. Sekarang menurut saya, ya sekarang Kesadaran diri lah ya. betul. Dan ya jika ada hal yang diperbaiki dari pemerintah, ya lebih baik perbaiki. Jika ada misalnya orang yang miskin, kesadaran atas penyakit itu kurang, ya mulai dari sekarang perbaiki lagi ya. Ya mungkin menurut saya Indonesia juga bisa mengikuti bagaimana cara Korea mengantisipasi virus corona ini. Ya betul nggak? Betul. Karena Korea kan cepet banget ya beresinnya. Semua orang sehari bisa 20 ribuan orang ngecek di rumah sakit dengan secara gratis. Kita harus nerapin pengobatan gratis dong buat ini. Jangan hanya mikir uang doang. Nyawa orang juga harus dipikirin dong Indonesia. Betul nggak? Saya percaya juga ya, negara Indonesia, masyarakat Indonesia pasti bisa mengatasi masalah ini. Pasti, saya juga pasti percaya. Saya percaya banget. Oke, jadi pemirsa teman-teman sekalian, sampai di sini dulu video yang kita buat tentang corona di episode ini. Jadi buat kalian jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan, jangan sering-sering pegang muka, dan lakukan social distancing. Artinya jangan ketemu orang dulu deh. Bagi para influencer, para sosial yang suka ketemu orang, tahan dulu. Kerja dari rumah sampai semuanya jadi membaik. Masyarakat Indonesia pasti bisa mengatasi masalah ini. Pasti bisa. Jadi teman-teman sekalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, share ke teman-teman kalian, klik lonceng agar kalau aku upload video terbaru, aku bisa langsung upload dan kalian bisa langsung nonton. Terima kasih juga atas Bandung Opa. Hati-hati pulang ke Korea, hati-hati dengan kehidupan di Korea situ. Jadi sampai jumpa semuanya.